Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys? Anak Ken di sini dan ini adalah channel membahas seputar macam-macam tutorial. Oke teman-teman, untuk di kesempatan kali ini gua akan berbagi bagaimana caranya membuat jebakan ikan belanak menggunakan botol yang seperti ini. Untuk di video kali ini gua berbeda ya dengan video-video yang lainnya karena gua menggunakan ini. Dan kelebihan ini yaitu adalah ikan belanak yang kecil ataupun yang besar akan tertangkap ya, atau kena ya teman-teman. Karena kalau ikan belanak yang kecil setelah masuk biasanya dia akan keluar kembali, akan memutar arah ya, atau membalikan badannya dan keluar. Nah jadi kalau kita gunakan penutup seperti ini, ikan belanak itu nggak bisa keluar teman-teman. Jadi ampuh lah ya. Yang penting posisi ikan itu udah ada di dalam, lalu kita tarik dan ini akan menutup seperti ini. Sebelum kita ke tutorialnya, kita simak dulu video berikut. Kecil, nah yang kecil juga kena. Nah kelebihan dari botol seperti ini itu ada tutupnya ya. Nah kecil-kecil pun kena teman-teman, seperti ini. Nah digoreng garing enak kalian, goreng kering sama kopi, oke. Ini dia. Biji-biji. Goreng tepung. Nah seperti ini teman-teman, dapat. Sudah sekian lama kita nunggu baru dapat nih yang gede. Ya lumayan lah, nggak terlalu besar juga, lumayan lah ya. Nah seperti ini, banyak kecil. Ini termasuknya besar nih. Tadi saya mancing berapa kali udah dapatnya kecil-kecil. Nah ini sih. Kita coba lagi.
Oke teman-teman, mungkin itu sedikit cuplikan ya video gua mancing kemarin. Dan untuk membuat botol seperti ini yaitu adalah salah satunya ya. Yang pertama itu adalah kita gunakan botol yang seperti ini. Tahulah ya teman-teman botol apa ini. Nah, nanti dari botol ini kita potong ya teman-teman, menyerong seperti ini. Menggunakan peso bisa seperti ini, menyerong. Lalu setelah kita potong, baru kita kasih lubang di sini seperti ini. Bisa teman-teman gunakan solder ataupun paku yang sudah dibakar ya teman-teman. Kita bolongi, kita lubangi sampai sini batasnya. Kita kasih lubang di sini. Oke. Setelah itu kita kasih apa ini, pelampung agar mengambang ya, karena posisinya nanti harus seperti ini di air. Di air harus seperti ini, jadi jangan ke bawah seperti ini ataupun seperti ini. Jadi posisinya di air harus seperti ini. Nah, untuk membuat ini gua sebenarnya dari pelampung jaring ya. Tapi kalau teman-teman nggak ada seperti ini, bisa teman-teman gunakan dari sendal seperti ini ataupun karpus ya. Bebas, terserah teman-teman. Yang penting mengambang ya. Ya. Kalau misalkan kecil seperti ini dari sendal, bisa teman-teman lapisi atau tempel ya agar tebal seperti ini. Lalu teman-teman bentuk seperti ini. Ini fungsinya saya potong seperti ini agar ketika kita menarik itu tidak menahan air ya teman-teman. Nah, posisinya seperti ini, posisi pelampungnya. Jadi tidak menahan air. Jadi ketika kita tarik tidak berat ya teman-teman. Lalu setelah membentuk seperti ini, teman-teman bisa tempel ini menggunakan lem Korea seperti ini ataupun lem power glue ya, terserah teman-teman. Kuat kok pakai ini pun, nggak usah diikat, pakai power glue atau power glue yang seperti ini cukup kuat. Nah, setelah menempel baru kita kasih lubang pas di bagian bawah sini, di bagian bawah seperti ini. Ini apa namanya, timahnya yang ukuran sedang ya teman-teman. Lalu kita ikat menggunakan PE ini. Kalau gue ini gunakan PE karena PE jauh lebih kuat ya teman-teman ketimbang benang biasa atau senar. Tapi terserah teman-teman sih. Seperti ini bentuk ininya, cara menempelkannya. Nah, setelah ini sudah terpasang semua, lalu ini yang terakhir, ini untuk penutup ya. Nah, untuk ini yang plastik yang bulat ini bisa teman-teman gunakan yang teman-teman ambil dari penyemprot pewangi atau dari bahan apalah, terserah teman-teman. Yang seperti ini, yang transparan juga sama seperti ini, dan teman-teman kasih lubang. Nah, untuk ngebentuknya seperti ini, teman-teman harus paskan saja dengan lingkaran ini, tapi jangan terlalu pas yang ngeplos, karena ini gue juga buatnya nggak ngeplos dan nggak terlalu rapi juga ya. Mungkin teman-teman bisa membuatnya jauh lebih rapi ketimbang saya ini. Lalu kasih, nah di bagian sini teman-teman bisa tekuk ini panjang ya, jadi teman-teman bentuk bulatan ini seperti bulatan ini ya, tapi agak besaran dikit, jadi nggak ngeplos. Lalu di sini dikasih sedikit panjang seperti ini ya, panjang ya, melebihi dari ini. Nah, nanti setelah teman-teman gunting panjangnya seperti segini, baru teman-teman tekuk di bagian kawat ini, tekuk bakar, lalu teman-teman tekuk, dan hasilnya akan seperti ini. Seperti apa sih ini namanya, engsel ya, engsel pintu ya teman-teman.
Nah, ini gua gunakan kawat ini kuningan ya, dari kabel tegangan tinggi agar nggak karat, karena mancing belanak ini kita mancingnya di perairan asin. Jadi kalau teman-teman menggunakan besi tentunya akan karat, dan lama-lama ini akan nggak keset ya, nggak loncer seperti ini. Kalau kuningan kan nggak bakalan karatan ya teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman kasih lubang di sini 2 selepas, lalu masukkan kawat ini dan tekuk seperti ini. Dan di sebelah sininya teman-teman agak di ini ya, agak di ke dalam, agar memudahkan si pintu ini ke atas seperti ini. Nah, ini kita kasih sedikit coakan ya seperti ini. Dan untuk pemasangan pelampung ini teman bisa menggunakan pelampung ini dari sendal 1 atau 2 terserah teman-teman, karena lebih tebal pelampungnya seperti ini. Gua kasih tambah 2 ya, karena agar jauh lebih membukanya lebih cepat ya teman-teman. Dan di sini kita kasih kawat juga, kawat kuningan untuk mengikat tali PE. Kebetulan gua gunakan tali PE ya. Kenapa gua gunakan tali PE? Karena kalau tali PE itu nggak gampang lilit ya, atau ngelinting ya teman-teman. Karena kalau teman-teman menggunakan senar, maka nanti si senar ini akan melilit teman-teman. Jadi ini nggak akan terbuka. Jadi diusahakan teman-teman kalau mau memancing menggunakan cara gua ini, gunakan senar PE seperti gua. Nah, seperti ini nih. Ini gua senar PE ya. Bekas gua mancing. Nah, ini senar PE nya seperti benang, tapi lentur dan nggak melilit sih tentunya. Nah, di bawah sini kita kasih lubang ini untuk senar PE ini, kita masukkan ya teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu dari sini kita ikat di bagian sini, di penutup yang tadi di kawat, kita ikat dulu. Nah, seperti ini teman-teman. Tuh. Oke. Nah, seperti ini. Jadi ketika ikan sudah masuk, posisi botol kan seperti ini di air. Ini air nih, bagian atas. Nah, posisi botol kan seperti ini. Maka ketika ikan masuk, ini bunyi. Biasanya kerupuk ya teman-teman ya. Kalau udah ada ikan masuk besar biasanya berbunyi. Lalu kita tarik seperti ini. Lalu ikan tidak bisa keluar kembali teman-teman. Jadi ketika kita nariknya pun harus terus menarik ya, jangan dikasih kendor, karena kalau kasih kendor tentunya ini akan seperti ini. Ini akan seperti ini. Dan ikan pun pasti akan keluar teman-teman. Makanya gua gunakan ini mancingnya, gunakan reel. Jadi terus menarik. Ya. Oke. Seperti ini. Nah, jadi ketika kita lempar tenggelam segini ya di air posisinya, dan ini akan secara otomatis terbuka seperti ini, karena memang ini kan pelampung. Jadi yang membuka pintu ini yaitu adalah pelampung teman-teman, seperti ini. Jadi diusahakan di bagian sini ini harus loncer ya, seperti ini ya teman-teman, agar memudahkan pintu ini terbuka atau terangkat oleh pelampung ini. Oke, semoga dipahami ya teman-teman. Gue sengaja nggak buat video secara langsungnya ya, karena emang ini udah jadi juga, dan kalau gue buat mungkin durasinya jauh lebih panjang ya. Semoga yang gue paparin kali ini jelas juga ya teman-teman. Untuk teman-teman yang mau mencoba memancing ikan belanak di pesisir pantai, dan umpannya itu menggunakan tepung terigu ya, 1 sendok saja teman-teman, masukkan ke sini lalu kocok-kocok dengan air hingga cair, tutup, lalu lempar. Seperti itu sih, mudah. Oke, semoga video kali ini
bermanfaat ya bagi teman-teman yang ingin mencoba memancing ikan belanak di pesisir pantai. Karena ikan belanak memang banyaknya itu biasanya sih di pesisir pantai, di irigasi ya, tapi di air asin, karena memang itu habitatnya biasanya sih di kali, tapi ada juga sih yang di empang. Oke teman-teman, mungkin video kali ini cukup sampai di sini dulu ya teman-teman, dan semoga dipahami video kali ini. Oh iya teman-teman, ada sebuah dodol seperti ini. Ini dodol pidada atau dodol mangrove ya, asli dari Muara Gembong, Bekasi. Ini diproduksi oleh Lintang Jaya. Jika teman-teman ingin tahu harganya berapa dan cara pemesanannya seperti apa, teman-teman bisa hubungi nomor ini. Jika teman-teman memancing di daerah Bekasi, Muara Gembong, Pantai Bahagia, Beting. Dodol ini enak ya teman-teman. Gua udah nyoba, gua udah habis banyak dodol seperti ini. Mancing sambil makan dodol ini sangat seger karena ini rasanya asam manis sih teman-teman. Kalau teman-teman ingin mencoba dodol ini, silahkan hubungi call center ini atau lihat di link deskripsi video di bawah video ini ya teman-teman. Oke, mungkin di video kali ini kita akhiri dengan dodol ini, dan selalu stay tune terus ya teman-teman di channel Anadaken. Tonton video-video terbaru dari channel ini, dan terima kasih banyak bagi teman-teman yang selalu mendukung, yang mensupport channel ini dari dulu hingga sekarang. Saya berterima kasih banyak karena memang saya butuhnya support yang ikhlas ya teman-teman dari teman-teman. Oke, jadi akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.